Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ayu Noviana Spianti dengan NIM 2020 010054. Di sini aku merupakan prodi administrasi bisnis yang berfokus pada administrasi perkantoran. Oke, di sini aku akan menjelaskan tentang resume atau rekap dari materi dan tugas-tugas selama 1-14 pertemuan pada mata kuliah Secretarial Project. Ini dibuat rekapan materi untuk memenuhi UAS. Nah, rekap materi dan tugasnya itu yang pertama ada ruang lingkup sekretaris dan kesekretariatan. Yang kedua ada sekretaris di era digital. Yang ketiga ada platform meeting. Yang keempat ada human relation. Yang kelima ada networking. Yang keenam ada communication for secretary. Yang ketujuh ada office automation. Yang kedelapan ada telepon dan interview headline. Yang kesembilan ada PR for secretary. Yang ke-10 ada ematrai. Yang ke-11 ada kunjungan ke gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan yang ke-12 ada K3. Oke. Pertemuan pertama ada ruang lingkup sekretaris dan kesekretariatan. Sekretaris adalah seseorang yang membantu seorang pemimpin atau badan pimpinan dalam suatu perusahaan, terutama untuk menyelenggarakan kegiatan administratif yang akan menunjang kegiatan manajerial seorang pemimpin atau kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan kesekretariatan adalah satuan organisasi yang melakukan rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan perkantoran dan bantuan lainnya yang dilaksanakan sebagai kegiatan penunjang supaya tujuan organisasi dicapai dengan lancar. Nah, ruang lingkup dari sekretaris ini ada beberapa, yaitu yang pertama, menyelenggarakan pembinaan ketatausahaan. Yang kedua, menyelenggarakan tata hubungan baik secara internal maupun eksternal. Yang ketiga, menyelenggarakan pertemuan rapat. Yang keempat, menyelenggarakan pengaturan penerimaan tamu atau kunjungan. Yang kelima, mengurus perjalanan dinas pimpinan, dan masih banyak lainnya. Lalu ada ruang lingkup dari kesekretariatan, yaitu sama persis seperti penyelenggaraan tata hubungan baik secara internal maupun eksternal, lalu penyelenggaraan tugas bantuan lain yang bersifat menunjang pelaksanaan tujuan pokok dan menyediakan fasilitas, terutama dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok organisasi. Nah, pertemuan selanjutnya yaitu membahas tentang sekretari di era digital. Nah, seperti kita tahu di zaman sekarang itu digital telah maju. Maka dari itu sekretaris harus bisa atau mengikuti zaman dimana serba instan atau serba gampangnya digital ini. Dari tugas materi sekretari di era digital ini, yaitu kita berkelompok ditugaskan untuk mencari artikel-artikel atau pembahasan data-data di Google mengenai peran dan fungsi sekretaris dalam perusahaan menghadapi tantangan di era 4.0. Nah, di sini kelompok saya dibagi beberapa tugas yang masing-masing itu harus merangkum beberapa kalimat yang nantinya akan dijadikan satu. Nah, di sini saya melakukan
pencarian beberapa data atau beberapa pernyataan lalu merangkumnya, serta saya juga yang mengetik di Word dan mengirimkan ke dosen tersebut karena saya merupakan ketua atau perwakilan dari kelompok saya. Oke, pertemuan selanjutnya itu ada platform meeting. Platform meeting di sini, pada pertemuan ini kami ditugaskan untuk memilih salah satu platform untuk meeting, tapi selain dari aplikasi Zoom atau Google Meet, karena itu adalah salah satu yang sering dipakai. Jadi kami harus mencari platform yang mungkin menarik untuk dipakai dalam meeting. Nah, tugas platform meeting ini, saya dan kelompok saya mencari beberapa pengertian, dan saya dan kelompok saya memilih tentang Komuspace. Nah, Komuspace ini tuh adalah suatu website atau platform untuk Zoom meeting gitu. Komuspace sendiri merupakan suatu platform yang dibentuk oleh Yang Mo dan Brett Martin akibat dari adanya pandemi COVID-19. Komuspace hadir karena para pendiri Komuspace merasa bahwa platform untuk pertemuan secara virtual yang sudah ada masih sangat membutuhkan peningkatan. Nah, jadi Komuspace ini tuh ada suatu website meeting yang dikatakan lumayan bagus karena lucu juga dalam tampilannya. Gitu. Di sini saya bertugas untuk mencari beberapa pernyataan tentang Komuspace tersebut, juga membuat PPT untuk presentasi di depan kelas. Nah, pertemuan selanjutnya ada human relation. Di sini juga kelompok saya yang mempresentasikan serta mencari beberapa materi tentang human relation ini. Human relation adalah suatu proses interaksi yang terjadi antara seseorang dengan orang lain untuk mendapatkan adanya saling pengertian, kesadaran, dan kepuasan psikologis. Nah, tugas dari materi human relation ini yaitu kita membuat suatu PPT atau PowerPoint untuk mempresentasikannya di depan. Dan di sini kami memilih untuk mencari materinya terlebih dahulu, lalu merangkumnya, serta saya yang membuat PowerPoint dan saya juga yang mempresentasikannya di depan kelas bersama rekan kelompok saya. Pertemuan selanjutnya yaitu ada networking. Networking dalam bisnis adalah proses membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan pelaku bisnis lain, klien atau pelanggan potensial. Hal ini juga melibatkan kontak dengan orang-orang yang memberikan informasi. Nah, tugas dari materi networking ini, kami diberikan satu video yang harus kami resume atau mencari poin-poin dari video tersebut. Nah, di sini juga poin dari video tersebut yaitu step you might consider following when you're out networking. Jadi bagaimana step-step kamu melakukan networking di luar, gitu. Dan tugas tadi itu adalah tugas individu. Oke, selanjutnya ada communication for secretary.
Seorang sekretaris adalah pintu masuk untuk semua orang di perusahaan agar dapat bertemu dan berkomunikasi dengan pihak eksekutif yang ia dampingi. Seorang sekretaris juga menjadi salah satu kunci atas keberhasilan pertemuan, rapat, bahkan untuk hal yang lebih besar seperti kegiatan perusahaan dalam pencitraan di mata publik. Tujuan dari Communication for Secretary ini yaitu diharapkan sekretaris mampu melakukan komunikasi secara baik dan tepat di dalam berbagai kondisi serta mampu melakukan tindakan positif yang bisa memberikan kontribusi yang baik kepada perusahaan. Lalu pertemuan selanjutnya ada Office Automation. Nah, Office Automation ini juga sering disebut sebagai otomasi kantor. Itu merupakan salah satu teknologi perkantoran, merupakan usaha yang dilakukan untuk mengotomatisasi kegiatan yang ada di kantor. Tujuan akhir dari Office Automation System ini mengurangi penggunaan kertas atau paperless, peningkatan kecepatan, ketepatan, keamanan kerja di kantor, dan meningkatkan produktivitas kerja. Oke, pertemuan selanjutnya itu adalah ada telepon dan interview handling. Nah, dalam telepon dan interview handling ini, kita ditugaskan untuk menulis beberapa pertanyaan untuk interview ke beberapa bidang perusahaan yang berbeda. Jadi, setiap kelompoknya harus memilih satu bidang perusahaan yang menurut mereka menarik gitu. Nah, tugas telepon dan interview handling ini saya sendiri melakukan telepon langsung ke salah satu hotel karena kelompok kami memilih hotel. Ke suatu hotel, ternyata permintaan interview kami ditolak karena kami bukan seseorang yang pernah magang di hotel tersebut gitu. Jadi seperti rahasia. Nah, di sini juga saya membuat surat permohonan kunjungan juga. Surat permohonan untuk wawancara. Nah, di sini kami membuat surat itu, lalu ada beberapa revisi, kami perbaiki langsung di situ gitu. Tetapi karena ada satu dua lain hal yang membuat wawancara tersebut gagal karena waktu juga. Di sini kelompok kami dibantu oleh dosen yang bersangkutan untuk berhasil melakukan wawancara ke salah satu HRD di salah satu hotel. Lanjut, ada PR for Secretary. Nah, PR itu adalah public relation. Nah, fungsi dari public relation adalah menciptakan dan memelihara citra positif dan saling pengertian antara suatu perusahaan dengan seluruh khalayaknya, baik eksternal maupun internal. Sebagai seorang sekretaris, pengetahuan mengenai public relation perlu dimiliki agar dapat mendukung kinerja perusahaan ke arah yang jauh lebih baik. Di zaman sekarang, profesi sekretaris dan public relation terasa sangat saling mengisi dan mendukung demi kepentingan perusahaan. Sehingga tidaklah salah apabila pengetahuan public relation juga diberikan kepada para sekretaris sebagai bekal pengetahuan dan wawasan. Nah, fungsi atau tujuan dari sekretaris PR for Secretary ini diharapkan mampu menjalankan fungsi public relation di perusahaannya dengan baik. Pertemuan selanjutnya ada tentang eMaterai. eMaterai
ini itu atau yang sering kita sebut dengan materai elektronik adalah materai berbentuk digital. Materai sama dengan materai fisik, hanya saja materai digital digunakan untuk dokumen elektronik. Dalam tugas materai ini, awalnya saya dan rekan saya melakukan satu percobaan, yaitu daftar terlebih dahulu di ematerai.co.id. Nah, setelah dicoba, akhirnya saya yang membuat video tersebut. Saya yang melakukan penjelasan di dalam video dan saya juga yang melakukan perekaman di video tersebut. Di dalam videonya saya menjelaskan mengenai cara pembelian ematerai di ematerai.co.id. Tetapi saya juga di dalamnya melakukan pemberitahuan bagaimana cara pendaftaran terlebih dahulu. Oke, yang selanjutnya ada kunjungan ke DPRD Provinsi Jawa Barat. Di sini saya sebagai ketua. Saya bertanggung jawab untuk mengatur dalam kegiatan kunjungan tersebut. Awalnya saya membuat surat permohonan kunjungan terlebih dahulu. Setelah itu, ada beberapa revisi yang harus diganti. Maka dari itu, setelah revisi, saya langsung melakukan yang namanya melakukan permintaan tanda tangan ke dosen yang bersangkutan untuk langsung diberikan ke gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Nah, setelah surat sudah jadi, saya yang mengantarkan langsung ke sana ditemani oleh rekan saya. Setelah di sana saya melakukan pengecekan beberapa kali karena memang masuk ke sana itu sangatlah ketat. Nah, setelah surat dikirimkan ke sana ke bagian lantai 3, bagian umum, akhirnya surat saya diterima dan saya mendapatkan nota atau surat keterangan bahwa surat saya sudah diterima gitu. Setelah itu yang selanjutnya ada K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani, tenaga kerja khususnya, dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Nah, tujuan dari K3 tidak hanya untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja, agar terjamin keselamatannya, tetapi juga untuk mengendalikan risiko terhadap peralatan, aset, sumber produksi, sehingga dapat digunakan secara aman dan efisien agar terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah, perlindungan K3 yang efektif dan efisien dapat mendorong produktivitas jika dilaksanakan dan diterapkan melalui sistem manajemen. Nah, segitu dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Itulah rekapan materi dan tugas-tugas yang saya lakukan. Sekian dari saya. Bye-bye.